Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview ya, sekaligus berbagi tentang tuner FM stereo GM ya. Ini saya beli bekas. Kebetulan ada sedikit masalah ya. Yang pertama, dia tidak menangkap siaran sama sekali. Terus bagian ini ya, kapasitor CF-nya, kapasitor frekuensinya itu sudah saya ganti. Ini kapasitor yang ada 3 kaki. Ini sudah saya ganti yang baru. Kemudian saya coba tuning bagian trafo IF ya, intermediate frekuensi atau trafo frekuensi sedang. Ini ternyata trafo IF itu bermacam-macam ya kawan-kawan ya. Jadi sebentar saya fokuskan dulu. Nah ini saya pakai pulpen saja. Nah ini ya, di dalam sini ada kapasitor kawan yang paralel dengan kumparan primernya. Untuk lebih jelasnya, ini kalau kita beli baru itu sangat sulit ya kawan, karena setiap meskipun bentuknya sama dan warna ininya sama birunya, itu tipenya tidak sama kawan, karena ini dia tipe lilitan di dalam, jadi kita harus lilit ulang. Ini seperti hanya ferritnya TV Sharp itu tidak sama dengan ferritnya TV Polytron gitu ya. Ferritnya SMPS TV Sharp jenis Piccolo tidak sama dengan jenis sub yang lain juga, jadi tidak bisa kita samakan secara pasti begitu meskipun sama-sama mereknya ya. Jadi untuk mengetahui dalamannya ini akan saya buka, caranya didorong sedikit ya, ini kuat ya. Ini biru, ini adalah ferritnya yang dicat warna biru. Kemudian kalau kita mau tahu isi dalamannya, bentar posisinya saya terangkan dulu supaya kawan-kawan bisa mengamati dengan jelas. Nah nanti ini ya, ini akan coba kita buka, ini ferritnya kita kendorkan. Ini terlalu terang ya, maaf, expose-nya saya ganti. Nah ini ini ada dalamnya cuma seperti ini, jadi ada ferrit yang dililiti sama kawat tembaga terus ditutup lagi dengan ferrit. Kemudian ini ya, dalamannya cuma seperti ini ya kawan. Ini exposure-nya kok tidak bisa konsisten ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kapasitor ya, ini bukan resistor ya kawan, ini kapasitor yang dia diparalel dengan bagian kumparan primer atau sekundernya, saya juga kurang begitu paham ya itu ya. Jadi yang 3 ini, jadi kapasitor ini ya, kutub ini dia terhubung dengan sini, kutub sini dia terhubung dengan ini ya. Jadi kapasitor yang ini dia terhubung dengan ini, yang ini dia terhubung dengan ini, yang tengah itu tidak kita lihat sebentar ya, yang tengah ini enggak kelihatan. Oh, yang tengah juga terhubung dengan lilitan itu ya kawan ya. Terus 3 lilitan ini terpisah ya dengan lilitannya, jadi salah satunya mungkin ini primer ini sekunder, atau ini sekunder ini primer, jadi terpisah ya. Jadi kalau kita cek dengan avometer atau dengan multimeter, kita cek dengan skala kontinuitas atau buzzer. Kita cek di sini dengan di sini, dia nyambung ya, tapi tidak nyambung dengan ini. Yang 3 ini nyambung ya kawan, karena memang dia satu kumparan yang sama. Cuma mungkin yang tengah ini adalah CT-nya begitu kalau di trafo, mungkin ya. Nah ini terhubung dengan ini dan tidak terhubung dengan yang lain juga. Kemudian kalau kita lihat kapasitor yang tengah itu ya, maaf ya, segini ya,
Kapasitor yang tengah itu dia terhubungnya di dalam ini ya. Jadi kapasitor yang tengah itu terhubungnya lewat kabel yang ini terhubung ke sini. Ini pun juga sama, melewati ini terhubung ke sini. Jadi ini seperti rangkaian paralel antara induktor dengan kapasitor, jadi LC ya. Ini sebagai pemilih frekuensi begitu mungkin ya. Nah, karena ini sudah saya review, ini akan saya kembalikan. Jadi ini bisa dikembalikan kawan. Kita hanya mengeceknya itu apakah kabelnya putus atau tidak. Sementara kalau tidak putus ya berarti kita kembalikan, berarti ini tidak ada masalah dengan ini. Kita kembalikan juga untuk varitnya. Ini tutup kembali. Jadi posisinya begini ya kawan. 3 ini sama 2, posisi ininya di sini ya. Bolak-balik tidak apa-apa ini. Udah begini aja. Ini ya, begini posisinya. Ini tidak ada kode tipenya juga, karena kalaupun ada kita juga tidak bisa mencari ini di toko elektronik. Berikutnya ya, ini tadi yang letaknya di bagian ini, sebenarnya saya kembalikan dulu. Jadi ini letaknya di sini ya kawan, di bagian sini. Ini untuk mengatur ya supaya suaranya bisa lebih jernih. Kemudian satu lagi yang agak kecil ini saya ambil dari copotan, letaknya di sini kawan. Jadi kita bisa menyetel ya, rentang frekuensinya bisa kita atur dengan ini ya, variabel kapasitor atau Farco atau trimmer, mungkin orang menyebutnya trimmer ini. Dan ini untuk mengatur kepekaannya mungkin ya, kepekaannya. Bentar ya. Maaf, saya tadi sebentar mengambil ini. Jadi ini tipe yang sama ya, GM. Jadi sebelumnya ini coba saya bongkar ini. Saya bersihkan dalamannya, saya ganti bagian trafonya. Tadi ini saya ganti dengannya, bentuknya sama dan jumlah pinnya pun sama yang terhubung. Tetapi dia bisa membaca channel, tapi pembacaannya itu tidak bisa bagus begitu ya kan, tidak bisa menampung banyak siaran. Jadi jumlah gulungan pada trafo ini atau trafo IF ini atau frekuensi sedang ini sangat menentukan penangkapan sinyal pada gelombang FM. Sekalian review juga ya, ini GM dia terbagi menjadi 2 IC di sini. Yang pertama adalah IC LA1260, ini yang berfungsi sebagai penangkap frekuensinya, baik itu AM atau FM, tapi di sini yang dipakai hanya AM, hanya FM-nya saja. Kemudian ada IC LA3361, ini yang dipakai untuk membuat siaran mono menjadi stereo, jadi keluarnya di sini stereo. Kalau kita mau mono, kita tinggal ambil pin dari pin 8 IC LA1260 ya, jadi dari sini, itu jalurnya sini, kita runut saja, kita kasih kapasitor ini ya, pin 8 ini, itu yang sudah melewati kapasitor. Kita ngambil jalurnya itu pin 8 itu yang sudah melewati kapasitor, atau langsungan pun sebenarnya juga bisa, tapi lebih amannya itu yang melewati kapasitor. Atau kalau mau lebih kuat siarannya ya yang sudah melewati transistor ini ya. Jadi siaran yang keluar ini diperkuat oleh transistor ini masuk ke sini ya. Itu ya, mungkin begitu review ke saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, sebentar, ini ada yang sedikit lupa tentang pemasangannya trimpot tadi. Di mana kok trimpot sih, maaf ya, trafo IF nya di sini ya. Jadi ini yang 3 pinnya, ini yang 2 pinnya.
Jadi yang pin tengah-tengah ini tidak dipakai, hanya pin ujung-ujung ini saja. Ini menghubungkannya kemana? Ini enggak begitu kelihatan kalau di sini ya. Ini terhubungnya ke sini ya kawan, terhubungnya ke B+. Jadi pin ini terhubung ke B+ atau sumber tegangan. Yang satunya itu, kalau ini ke sumber tegangan positif, berarti yang satunya itu pasti menuju ke transistor. Jadi semacam seperti transistor finalnya amplifier begitu ya. Itu mungkin ya. Jadi ini mungkin transistornya jenis PNP mungkin, maaf ya, NPN, maaf, NPN, dimana nanti dia terhubung ke sini, ke positif tengahnya ya, NPN tengahnya ya, tengahnya terhubung ke P positif. Nah, jadi transistor itu menguatkan sinyal yang berasal dari tuningnya, diperkuat kemudian dilewatkan trafo untuk diatur atau dituning seberapa frekuensi yang kita butuhkan, baru dikeluarkan lewat ini ya, baru dikeluarkan lewat INP ini ya, input ini ya. Jadi input ini adalah IF ya, if gitu ya. Semoga video yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian, terutama saya sendiri, untuk mengingat apa yang telah saya pelajari biasanya saya videokan kawan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.